Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Tresa Agustian. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana membuat rumus di Excel untuk menghitung rincian upah harian karyawan. Dalam kesempatan ini, fungsi Excel yang nanti akan kita gunakan adalah fungsi time atau fungsi jam. Nah, di sini contohnya tertera sebuah tabel, di mana tabel ini terisi data karyawan yang masuk dan data karyawan jam pulang. Nah, dua kolom ini nanti kita isi berdasarkan jam masuk karyawan dan jam pulang karyawan. Nah, tugas kita nanti adalah untuk menghitung 3 buah kolom menggunakan rumus time atau fungsi time yang ada di Excel. Di mana kolom yang pertama kita akan menghitung total jam kerja dalam bentuk jam, menit, dan detik. Artinya karyawan tersebut bekerja berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Dan juga nanti kita akan coba menghitung total jam kerja dalam bentuk desimal. Artinya dalam sehari dia bekerja berapa jam. Dan yang kolom ketiga adalah kita akan coba menghitung upah karyawan seharinya berapa. Misalkan kalau dia bekerja sekian jam, anggap saja upahnya itu per jamnya itu 10.000, maka berapa total yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Dan terakhir adalah menghitung total upah karyawan tersebut untuk keperluan perusahaan. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Teman-teman, kita akan coba langsung aja menuliskan rumus untuk menentukan total jam kerja dalam bentuk jam, menit ataupun detik, dan total jam kerja dalam bentuk desimal. Nah, di mana perlu kita ketahui bahwa total jam kerja itu adalah perhitungan antara jam pulang dikurangi dengan jam masuk. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja tuliskan rumusnya. Yang pertama berada di kolom total jam kerja dalam bentuk jam, menit ataupun detik. Sama dengan selanjutnya kita tentukan di mana alamat sel jam pulang. Nah, alamat sel jam pulang itu berada di sel D7 atau kolom D baris ke-7 yang ini ya. Nah, terus dikurangi jam masuk. Jam masuk berada di sel C7. Setelah itu kurung tutup. Oke. Selanjutnya, kita akan menampilkan tulisan jamnya. Nah, untuk menampilkan tulisan jam, kita menggunakan operator bantuan, yaitu operator simbol dan. Nah, operator simbol dan ini berfungsi untuk menghubungkan karakter di dalam Excel ya. Nah, simbol dan, terus tanda kutip, menampilkan tulisan jam. Nah, seperti ini. Jangan lupa pakai spasi supaya ada space antara angka jam dengan tulisan jamnya itu sendiri, sehingga nanti tampilnya misalkan 8 jam atau 9 jam. Oke, setelah itu kita akan mencari menitnya itu menggunakan fungsi minute tulisannya ya. Nah, sama D7 dikurangi C7 karena berada di kolom jam pulang berada di kolom D7, jam masuk berada di kolom C7. Jangan lupa pakai operator dan juga untuk menampilkan tulisan menit. Setelah tanda kutip dikasih spasi ya biar ada jeda menit. Nah, seperti ini spasi tanda kutip biar ada jarak antara tulisan jam dengan jam, angka jam dengan jam atau angka menit dengan tulisan menit. Yang terakhir kita mencari detik ya. Detik itu menggunakan fungsi second. Nah, fungsi second sama seperti tadi D7 dikurangi C7. Kurung tutup. Jangan lupa pakai lagi simbol dan sebagai operator penghubung, tanda kutip, spasi, tulisan detik. Oke, nah jika sudah selesai, kita enter. Nah, maka hasilnya akan muncul tulisan seperti ini, bahwa karyawan tersebut bekerja selama 8 jam, 49 menit, dan 50 detik. Nah, untuk yang ke bawahnya kita kopikan seperti biasa dengan cara menarik rumus yang pertama ke bawah.
Oke, nah ini untuk yang kolom pertama sudah selesai. Kita coba menghitung total jam kerja dalam bentuk desimal. Dimana sama seperti tadi, dimana jam pulang dikurangi jam masuk. Nah cuman ini berbeda. Ini kita langsung aja tuliskan rumusnya sama dengan kurung buka. Nah jam pulang D7 dikurangi jam masuk, kurung tutup. Nah bedanya ini mah dikali dengan 24. 24 itu artinya durasi waktu sehari adalah 24 jam. Setelah itu kita enter, maka muncul hasilnya bahwa jam kerja yang pertama itu karyawan pertama adalah 8 jam sekian menit. Ke bawahnya tinggal kita kopikan aja seperti biasa. Nah di sini Anda perhatikan kalau yang jam menit, jam kerja ada menitnya sama dengan jam pulang, maka total jam kerjanya pas, tidak ada desimalnya. Kalau misalkan menit sama menit sama jam masuk, antara jam pulang dan jam masuk berbeda, maka akan ada selisih seperti ini. Oke, setelah itu kita tentukan upah yang akan diterima. Anggap saja upahnya sebesar 10.000 per jam. Nah, kalau karyawan yang pertama bekerja 8 jam sekian menit, maka berapa upah yang akan diterima? Kita langsung aja tentukan rumusnya sama dengan tadi upahnya anggap 10.000 dikali dengan total jam kerja dia sehari berapa jam, yaitu berada di sel F7. Setelah itu di enter, maka upah yang diterima adalah 88.000 sekian. Selanjutnya kita kopikan ke bawah. Maka ini adalah upah yang akan diterima oleh masing-masing karyawan tergantung lamanya dia bekerja sehari berapa jam. Dan terakhir kita tentukan total upahnya untuk keperluan perusahaan, yaitu menggunakan fungsi statistik SUM. Mudah-mudahan masih ingat, sama dengan SUM kurung buka sorot dari atas sampai ke bawah. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah hasilnya sudah didapat. Nah ini teman-teman barangkali fungsi time yang bisa kita manfaatkan di Excel untuk menentukan rincian upah harian karyawan. Anda mungkin bisa implementasikan untuk kasus-kasus yang lain yang berhubungan dengan jam yang kita perlukan untuk menentukan upah ataupun menentukan hal-hal yang lain. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.